Indonesia memang negeri yang kaya akan sumber daya alam yang membentang dari pulau ke pulau. Salah satu keindahan alam Indonesia yaitu danau yang ada di beberapa wilayah. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi 7 jenis, mulai dari danau tektonik yang terbentuk akibat penurunan muka bumi, danau vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau gunung berapi, hingga danau buatan yang terbentuk akibat aktivitas manusia. Dari beberapa proses terbentuknya, danau memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Dan inilah 5 danau terdalam di Indonesia versi bintang 5. Di urutan paling buncit ada Danau Singkarak yang terletak di 2 kabupaten, yakni Solok dan Tanah Datar di Sumatera Barat. Danau yang merupakan hulu batang ombilin ini memiliki kedalaman 268 meter dengan volume air 16,1 km kubik dan ketinggian permukaan 363,5 meter. Danau yang berada di area permukaan 107,8 km persegi ini memiliki panjang maksimal 20 km dengan lebar maksimal 6,5 km. Danau Singkarak adalah sebuah danau tektonik yang cekungan danau terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh pergeseran sesar Sumatera. Danau dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan ini memiliki daerah aliran sepanjang 1076 km. Danau Singkarak menjadi habitat bagi 19 spesies ikan perairan tawar. Adanya 19 spesies ikan di Danau Singkarak sekaligus menunjukkan bahwa keanekaragaman hewan laut di tempat ini tidak terlalu tinggi dan perkembangan serta pertumbuhan organisme air seperti plankton dan betos menjadi sangat terbatas. Masih berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Danau terdalam yang berikutnya adalah Danau di bawah yang memiliki kembaran danau di atas. Kedua danau ini disebut sebagai danau kembar karena terletak berdampingan dengan jarak hanya sekitar 300 meter. Meski diberi nama sebagai danau di bawah, namun sebenarnya ketinggian danau ini justru lebih tinggi dari danau di atas. Danau di bawah yang merupakan danau tektonik ini memiliki area permukaan seluas 11,2 km persegi dengan kedalaman maksimum 309 meter dan ketinggian permukaan 1462 meter. Meski belum terlalu terkenal seperti Danau Singkarak, akan tetapi keberadaan danau di bawah sudah mulai mencuri minat wisatawan. Terlebih lagi di danau ini, pengunjung bisa merasakan udara yang sejuk dengan panorama alam yang indah dan juga memukau. Selanjutnya ada Danau Poso yang memiliki kedalaman maksimal 450 meter dengan ketinggian permukaan 485 meter di area permukaan 323,2 km persegi. Seperti yang Anda lihat sendiri, danau ini memiliki keindahan pasir putih layaknya sebuah pantai yang dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan sehingga membuat setiap pengunjung betah untuk berlama-lama di danau ini. Danau tektonik yang berada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah ini memiliki volume air 216 gigaliter yang mengalir menuju Sungai Poso di Tentena, lalu kemudian ke Teluk Tomini. Danau Poso menjadi habitat dari sejumlah ikan dan 11 spesies ikan endemik yang keberadaannya dalam status terancam, bahkan beberapa telah punah. Berdasarkan warga sekitar di Danau Poso, dulunya diadakan ritual Mosango, yakni tradisi menangkap ikan ramah lingkungan berupa kearifan dalam memanfaatkan kekayaan Danau Poso yang telah berusia ratusan tahun. Sebelum menangkap ikan, tradisi Mosango diawali dengan memanjatkan doa, permohonan izin menangkap ikan, dan mereka yang hanya diperbolehkan menangkap ikan berukuran sedang dan besar. Jika Anda mendapatkan ikan berukuran kecil, maka ikan tersebut dilepaskan lagi ke danau, sehingga hal ini membuat populasi ikan di danau ini selalu terjaga. Danau terdalam di Indonesia selanjutnya adalah Danau Toba di Sumatera Utara yang meski dijuluki sebagai danau terbesar di Asia Tenggara, namun dalam hal kedalamannya hanya berada di urutan kedua. Danau tektovulkanik yang diperkirakan terbentuk saat ledakan pada 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu ini pernah diteliti yang letusan Gunung Toba memiliki pengaruh sangat besar di mana telah ditemukan bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama di 2.100 titik di dunia.
Danau Toba memiliki panjang 100 km, selebar 30 km dengan kedalaman maksimal 529 meter. Danau Toba merupakan habitat bagi ikan Neolisocilus tienenmani atau ikan batak yang mempunyai nilai sejarah dan budaya tinggi bagi masyarakat di sekitar Danau Toba. Setiap setahun sekali, danau ini memiliki tradisi rutin yakni Pesta Rakyat Danau Toba yang selalu disambut meriah oleh penduduk sekitarnya. Di bagian tengah danau terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir seluas 647 km persegi yang berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Dan inilah danau terdalam di Indonesia yang memiliki kedalaman rata-rata 37 meter dan kedalaman maksimumnya mencapai 590 meter yang juga menjadi danau terdalam di Asia Tenggara dan danau terdalam ke-8 di dunia menurut World Wide Fund for Nature. Adalah Danau Matano di ujung timur Sulawesi Selatan yang memiliki luas area permukaan 164 km persegi dengan volume air sebanyak 98 km kubik dan ketinggian permukaan air yang mencapai 382 meter. Danau yang diperkirakan telah berumur antara 1 sampai 4 juta tahun yang lalu ini terbentuk dari patahan akibat aktivitas tektonik pada masa Pleosen sehingga menjadikannya sebagai salah satu danau purba di dunia. Danau yang menjadi kawasan konservasi taman wisata alam ini memiliki keunikan ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis, sehingga membuat Danau Matano masuk dalam kategori Global Ecoregions oleh WWF. Danau Matano menjadi habitat bagi beberapa spesies flora dan fauna endemik, di antaranya adalah 3 jenis tumbuhan pinang-pinangan atau Hydriastele yang hanya ada di danau ini. Matano juga menjadi tempat berkembang biaknya aneka hewan air dan salah satunya adalah ikan opudi, jenis ikan hias yang diperdagangkan di dalam dan luar negeri. Danau yang memiliki mata air dari desa Matano ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk pemanfaatan pabrik dan masyarakat dari Sungai Larona yang berhulu dari Danau Matano. Danau ini memiliki kondisi air yang hangat dan kaya akan kandungan besi yang minim kandungan oksigen, di mana hal ini dianggap para peneliti sama dengan kondisi laut bumi pada masa Archean Aeon sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Dengan segala sisi menarik Danau Matano, danau ini pun kerap dijadikan sebagai objek wisata oleh penduduk sekitar maupun para wisatawan dari luar pulau. Itulah kelima danau terdalam di Indonesia versi bintang 5.